Karena banyak pengurus masjid ini dia semangat jadi panitia tapi ilmunya dewek tak katik kadang. Tapi saya sering menyaksikan di masjid-masjid atau musala-musala motong kurban baik kadang asak-gasaknya memang. Lading ladak tajam, ditambah lagi yang motong ladak terti, alangkah namanya sapi itu menderita. Hingga nak ngeroboh ke sapi be wong 10. Sapi roboh tidak, mamang itu kena terajang. Iya kan? Kemarin saya ngisi pelatihan di Juleha, ada yang ngasap pisau di depan sapi, itu kan tidak boleh, Pak. Nakut-nakuti. Kita motong sapi, tidak boleh. Misalnya nak motong di situ, sapinya di sini. Tidak boleh sapi yang belum dipotong, ini ngadap sapi yang dipotong. Itu adabnya. Nah ini pengurus-pengurus masjid harus tahu dan ngerti, karena sebentar lagi pelaksanaan Idul Adha, pemotongan kurban. Jadi pengurus masjid harus paham etika menyembelih, adab-adabnya, bacoannya, termasuk cara pembagian dagingnya. Nah ini harus diurusi kalau Pak. Makanya saya bilang jadi pengurus masjid harus punya banyak ilmu. Tidak ada pula nak jadi ustadznya, tapi ilmunya minimal tahu. Kalau kita ngurus masjid ini, ngapa kalau tidak nanti bukan pahala yang dapat, justru kita berbanding mendapat dosa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Mukarramal muhtaramun, yang sama-sama kami hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, para guru-guru mulia yang hadir, dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Ketua Masjid Nurul Huda beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat maghrib dan isya di Nurul Huda yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan bikar maghriban Majelis Asmaul Husna yang alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa berkunjung di Masjid Nurul Huda atas izin Allah Subhanahu wa taala, yang mana kami ini setiap Rabu malam Kamis selalu keliling di masjid-masjid yang ada di Kota Palembang sesuai dengan undangan para pengurus-pengurus masjid yang ingin didatangi oleh kawan-kawan dari Bikar Maghriban Asmaul Husna, yang mana kegiatan kita hanya taklim rutin, intinya adalah silaturahmi sebenarnya. Karena kata Rasul, man ahabba yubsatallahu fi rizqihi wa an yumsalahu fi asarihi falyasir rahimahu. Siapa yang pengen umurnya panjang, rezekinya luas, banyak-banyak silaturahim. Nah, jadi kalau kita pengen umur panjang, rezeki luas,
sering saling berkunjungan, saling sanjo-sanjoan kalau bahasa Palembang. Cuman sejak corona ni dah katik lagi kunjung-kunjungan ni. Banyak mendap kalau di rumah. Makanya tak ketahuan, tahu-tahu lah mati ya dah. Karena tak kunjung-kunjungan, tak kumpul-kumpul dah. Alhamdulillah kita malam hari ini insyaallah mudah-mudahan atas izin Allah semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari penyakit, jauh dari bala, dan insyaallah mudah-mudahan wabah Covid-19 ini segera berlari dari negeri yang kita cintai ini. Amin ya rabbal. Bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, yang utama tentunya perbanyak rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, terutama adalah nikmat kesehatan. Yang mana alhamdulillah pada malam hari ini setidaknya yang nyata adalah 3 nikmat. Kita dapat yang pertama nikmat kesehatan, yang 2 nikmat kesempatan, yang ketiga nikmat keimanan. Ini 3 nikmat yang bergabung. Karena kalau sikok berlewat dari 3 nikmat ini dah acak duduk di masjid ni Pak. Iman ada, kesempatan ada, badan tak sehat, tak baca. Badan sehat, kesempatan ada, iman tak katik, tak terduduk di masjid ini. Atau sebaliknya iman tak katik, apa imannya ada, badannya sehat, kesempatan tak katik, tak baca juga. Jadi yang duduk di sini minimal ada 3 nikmat. Ada nikmat iman, ada nikmat sehat, ada nikmat kesempatan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak bersyukur malam hari ini 3 nikmat ini ada. Kalau buntu tu biasa be, dikit-dikit. Yang penting sehat dah. Lapang juga kalau sakit katik gunung. Buntu asal sehat, alhamdulillah. Kamu pilih mana coba? Duit banyak, rumah banyak, mobil banyak, sakit terkapar. Apa buntu tapi sehat? Lemak mana bu? Lapang tapi sakit terkapar, apa buntu sehat? Melapang sehat galak galo, ini 2 pilihan ni cuma. Melapang sehat galak galo, tak sudah lapang sehat pula, alhamdulillah. Makanya intinya adalah perbanyak bersyukur. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil syadid. Kalau kamu bersyukur terhadap nikmat yang kuberikan, ku tambah kata Allah. Tapi kalau kamu kufur, tunggulah azab aku ini sangat pedih. Saya sendiri kurang sehat tadi sebenarnya bu. Saya 3 hari ini ngepur. Apa istilah kita tuh, prepare, persiapan peletakan batu pertama pesantren. Mohon doa. Saya lagi membangun pesantren Asmaul Husna bu. Pesantren yang akan kita siapkan buat anak-anak yatim dan kaum duafa yang tidak mampu. Kita gratiskan sekolahnya. Jadi suruh ngapal Quran, nampung cara gratis. Saya dapat tanah wakaf di depan Sumatera Express di Jalan Sukabakti. Besok tanggal 18 Juni hari Jumat itu akan diadakan peletakan batu pertama. Jadi saya ini 3 hari ini mondar-mandir ke sana dari pagi sampai ke sore, ngontrol persiapan sama kawan-kawan laskar ini. Jadi badan kurang fit tadi, dari lokasi saya sore agak tak enak badan. Siang saya balik, saya tidur kebentar, dikeriki sama orang rumah, masuk angin caknya tuh. Pecahnya masuk angin, merah kalau soalnya kan. Saya tidurkan bentar. Tadi saya takut tak bisa ke sini. Rupanya alhamdulillah menjelang maghrib tadi jam-jam habis asar saya minum antangin, sehat alhamdulillah, bisa berkunjung. Berarti alhamdulillah nikmat sehat itu memang luar biasa, Pak. Nikmat sehat itu luar biasa. Apalagi di tengah-tengah situasi dan kondisi sekarang. Ini kita harus benar-benar jago imun, sama jago iman. Jangan sibuk nyago imun, iman tak terjaga. Banyak orang main hari Pak, nyago imun mantap luar biasa. Ke masjid tak pernah lagi gara-gara corona ni. Imunnya bagus, imannya rusak. Itu yang jadi masalah. Imun dijago, iman tetap dijago. Di masjid ni bersih, bodoh, mandi. Bapak mana mandi kan? Ya karena Covid ni kan nyuci tangan baik lagi dia hilang Pak. Virusnya dicuci be tangan lagi hilang. Kita nak ke masjid bukan nyuci tangan lagi. Nyuci palak sampai ke kaki kena cuci kalau ya. Jadi tak kata lagi virusnya yang melok insyaallah. Jadi imun perlu dijaga, iman juga harus dijaga. Walhasil ya kita tetap hadir di rumah-rumah Allah
tetap ikuti majelis-majelis, kajian-kajian rutin, ya. Ya jarak tetap dijago. Ini kan sudah jago jarak gitu, ini kan tidak ada pangkuan kan soalnya. Bukan ada jarak kan sudah. Nah, ini aman pangkuan berarti tidak jarak kamu tuh kan. Nah, jarak tetap dijago, ya, protokol kesehatan tetap dijalani. Artinya kita tetap usaha. Masalah penyakit nak kena itu sudah qadarullah, sudah bagian galau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salam teriring salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan umat, sosok manusia yang paling agung kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar kita semua bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang sudah bulan Dzulqa'dah. Artinya dah nyampe 1 bulan lagi itu akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Di situ ada amalan yang luar biasa, Pak. Bikar Maghriban khusus di bulan ini saya selalu lagi membahas soal masalah kurban. Sekaligus memotivasi, sekaligus berbagi pengetahuan tentang bab kurban. Karena ini menjadi bagian yang penting menurut saya, Pak. Satu motivasi. Kenapa motivasi itu penting? Biar Bapak Ibu itu punya semangat untuk berkorban. Yang kedua, bab ilmu di dalam berkorban, pengurus masjid harus tahu. Karena kemarin saya ceramah di Masjid Misbahul Huda, ya. Saya bagi ilmu tentang berkurban. Karena banyak pengurus masjid ini dia semangat jadi panitia tapi ilmunya dewek tak katik kadang. Sampai saya sering menyaksikan di masjid-masjid atau musola-musola motong kurban baik kadang asak-gasaknya memang. Lading ladak tajam, ditambah lagi yang motong ladak terti, alang kenemennya sapi itu menderita. Sehingga nak ngeroboh ke sapi bae wong 10. Sapi roboh dak mamang itu kena terajang. Iya kan? Kemarin saya ngisi pelatihan di Juleha, ada yang ngasap pisau di depan sapi, itu kan tidak boleh, Pak. Nakut-nakuti. Kita motong sapi, tidak boleh. Misalnya nak motong di situ sapinya di sini, tidak boleh sapi yang belum dipotong ini ngadap sapi yang dipotong, itu adabnya. Nah ini pengurus-pengurus masjid harus tahu dan ngerti karena sebentar lagi pelaksanaan Idul Adha, pemotongan kurban. Jadi pengurus masjid harus paham etika menyembelih, adab-adabnya, bacoannya, termasuk cara pembagian dagingnya. Nah ini harus diurusi kalau, Pak. Makanya saya bilang jadi pengurus masjid harus punya banyak ilmu. Tidak ada pula nak jadi ustadznya, tapi ilmunya minimal tahu. Kalau kita ngurus masjid ini, ngapa kalau tidak nanti bukan pahala yang dapat, justru kita berbanding mendapat dosa. Maka daripada itu ilmu harus paham. Jadi ketua masjid harus ngerti bab wakaf, bagaimana menerima wakaf wong, duit sedekah. Banyak, Pak, kejadian bendahara masjid makin duit masjid. Ini katanya tak apa-apa, yang penting dibalik itu tak boleh, Pak, haram hukumnya itu. Banyak, bukan di masjid ini kamu tanya aku kalau itu. Tak bendahara sini, tahu aku. Di luar aku ini cerita apa? Karena kemiskinan ilmu tadi, karena ketidakpahaman akhirnya kita melakukan dosa yang tanpa kita sadari, Pak. Perasaan kita boleh pahala, justru kita boleh dosa. Sama seperti jadi panitia zakat, harus ngerti dulu ilmu zakat. Termasuk jadi panitia kurban, harus ngerti ilmu kurban. Nah, disusunian, Pak. Makanya saya juga kan ketua masjid di kampung. Jadi saya buat nian, Pak, kami motong 9 ekor sapi. 9 sapi saya potong, Pak. Saya sikok sapi dibagi nian wong 5 untuk mengatasi sikok sapi ini. Mulai dari pemotongan sampai dengan pembagian. Sikok sapi yang dipotong ditimbang. Ngapa ditimbang? Karena kita nak nyari sepertigonya. Pengurus masjid banyak tembak-tembakan baik. Yang berkorban tunjuk 2 kilo. Dari mana kamu tahu 2 kilo? Tahu 2 kilo itu dari mana? Timbang dulu sapi itu. Karena dalam kitab Kifayatul Ahyar pembagiannya itu sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk karib kerabat. Jadi sikok sapi itu, Pak, baginya 3 bagian, sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk karib kerabat. Jadi misalnya sikok sapi tadi dipotong, kalau kami di majelis atau di masjid, saya pisah, Pak. Sikok sapi yang dipotong, dipisahkan kulitnya, dipisahkan dagingnya,
dari tulangnya ditimbang, dagingnya berapa, tulangnya berapa, dicatat. Sapi pertama, daging 90 misalnya. Tulang 30 misalnya, ya tak? Sapi kedua, cak itu terus. Jadi kita tahu sapi pertama ni siapa be pemunyinya. Sikok 2, 3, 4, 5. Sapi kamu ini dagingnya 90. Berarti punya yang berkorban 30 kilo. Kan sepertiga dari 90. Ya tak? Tulangnya 30. Berarti punya yang berkorban 10. Bagilah. 30 bagi wong 7. Berapa kilo di situ sikok wong? Oh, berarti kurang lebih hampir 4 kilo lebih kan. Tulangnya mak itulah pula. Wadai tulangnya 4 kilo lebih, tulangnya 4 kilo. Itu hak dia. Kalau tidak kamu sampai ke dituntutnya di akhirat. Awas mundur jadi ketua panitia kurban, mundur ke saro. Iya Pak, saro. Cuma kita ni basing-basingan baik kalau anak temui Pak. Kita bahas sikok-sikok. Saya ingin bab motivasi dulu. Kenapa saya motivasi? Kemarin, tadilah saya dah buka HP WA. Ada WA dari kawan-kawan di grup. Kita ini musim batu akik, beli batu akik. Benar Pak? Musim batu, beli batu 5 juta, 2 juta, dibeli. Musim apa lagi? Musim apa? Nah, segala musim barang, musim bersepeda. Cak kemarin ini kan sibuk kan? Beli sepeda 5 juta, 20 juta. Giliran musim kurban ini, ada tak beli kurban? Padahal kurban tidak banyak. Berapa kurbannya? Berapa arisan kita? 3. Nah, arisan cuma 3 juta. Beli batu akik 5 juta sanggup. Beli sepeda 20 juta sanggup. Ada lagi musim baru ni kemarin, iwak cupang. Mana win banyak iwak cupang. Beli iwak cupang 5 juta. Giliran musim kurban cuma beli areng bae, persiapan untuk makar daging. 3 juta cuma. Sampai di mana duit 3 juta? Kita banyak bersembunyi dengan kalimat tidak mampu. Ibu-ibu, Bu, ada tak duit 3 juta? Janganlah kalau nyawab ibu ini. Kata Ustaz buntu. Kalau ibu ngomong kata duit, sekarang ibu lihat jarinya yang 10. Tengok jari ibu yang 10. Ada tak emas di situ? Ada Ibu pegang pergelangannya, ada tak gelang di situ? Ada Ibu rogo lehernya, ada tak kalung di situ? Kadangan ibu-ibu baik Pak, makin emas 3 suku di badannya. Di gelangnya ada, kalungnya ada, cincinnya ada. Tapi diajak berkurban ngomong kata duit. Padahal emas ini sesukunya 5 juta. Arisan sapi 3 juta. Masih nyosok 2 juta. Padahal ancamannya keras loh Bu. Man kana lahu sya'atun falam yudha falyamut insa'a nasraniyan wa insa'a yahudiyan. Kata Rasul, siapa yang punya kelapangan rezeki pada hari raya Idul Kurban, lalu dia tidak mau membeli hewan kurban, kalau dia mati tahun itu, pilihlah nak mati secara Yahudi, apa nak mati secara Nasrani. Pak, aman aku takut ancaman ini Pak. Ibu makin mas, tidak berkorban tahun ini, ibu mati. Pilihlah kata Rasulullah, mati secara Yahudi apa secara Nasrani. Biarlah laki tak galak motong kurban ngomong kata duit. Ibu ngomong, aku ada emas kak, aku jual ke baik. Ngapa kau jual ke lemak, aku menyembelih kurban. Kaget emas ku tahan ke, emas tetap ku pakai, aku mati tahun ini. Matilah sudah secara Yahudi atau Nasrani, emas kau ambil, kau kawin lagi. Ya benar tak Bu kira-kira? Ibu mati, emas diambil laki kamu, dia kawin lagi, jadi kena emas kawin. Double nian, ibu rengkau nak marah, dah baca, ibu lah juru kubur. Mulai ibu-ibu lepas kalau emasnya malam ini kan. Ya ini kan memotivasi Pak. Daripada kita ngomong nak katik duit, padahal kita sebenarnya ada duit. Jual ke dulu emas itu. Jual ke emas sesuku. Melok ke dengan panitia kurban di masjid. Pak, melok aku. Motok sikok sapi. 3 juta. Bayar. Bawa bapaknya. Ada duit tak Pak? Katik Ustaz. Motor ada di rumah? Ada Ustaz. Kredit Ustaz. Berapa sebulan? 500.000. Mayar motor 500 sebulan sanggup. 500 kali setahun berapa duitnya? 6 juta. Arisan kurban 300.000 10 bulan. Benar?
Mayar motor sebulan 500 sanggup, berkurban 300 ribu sebulan tidak sanggup. Motor tunggangan dunia, kurban tunggangan akhirat. Memang aneh gitu nih Pak. Menurut aku aneh memang Pak. Memang aneh bin ajaib nian. Ya mana dah aneh tunggangan akhirat kita dak galak, kita tunggangan dunia kita sanggup berkorban. Dak kate Ustaz aku motor dak kate angsuran dak kate. Oh sudah buntu nian berarti Bapak. Iya Ustaz. Buntu nian duit dak kate, tunggangan dak kate, motor kate, kredit dak kate. Merokok dak? Begoyor Ustaz. Berapa rokok Pak sebungkus? 20.000 Ustaz. Habis sebungkus, kurang Ustaz, kadang 2 bungkus. Oh mantap berarti Pak. Anak-anak nanya Pak, kalau 2 bungkus sehari berapa duitnya yang dibakar? 50.000. Kalau sebulan? Hah? Hei Pak yang merokok, 50.000 sehari kamu tuh makar bibir kamu tuh. Ya tak? Makar rokok. Kali ke sebulan berapa? Oh Pak, 1,5 juta. Tahu tak kamu duitnya? Kali ke sebulan setahun 18 juta. Pacak motong sapi dewean Bapak tuh. Ngomong tak berkorban tak katik duit. Kalau cucuk malaikat bibir kamu tuh kagak. Tak benar tak? Anak ni kan berbagi Pak. Sekarang kan mudah nian ngomong tak sanggup, tak mampu, tak sanggup. Pak di kampung anak biasanya kalau berkorban 2, 3. Anak ceramai macam inilah. Karena kadang kita ni tak sadar memang Pak. Ketika diomongi baru terpikir iyo. Lah Bapak kan cepat-cepus makari rokok sehari. 20.000 dibakar, habis beli lagi sebungkus, kurang-kurang ada yang 3-4 bungkus. Astagfirullahalazim. Ada yang asbak juga, tak ada yang asbak ni. Yang mana terparak laju, dah kata modal soalnya. Nerokokan laju, orang minta tu lah dengan uang. Mati, sehari 2 bungkus, diajak berkorban, tidak sanggup kira-kira Bu. Pak, masuk akal tak? Padahal Allah tidak minta anak kita Pak. Nabi Allah Ibrahim yang dipinta anak Pak. Yang dipinta oleh Allah anak. Bukannya hartonya. Kita ni yang dipinta Allah berkorban. Ini harta kita. Yang punya emas jual ke emasnya. Yang punya duit ambil di tabungannya. Nabi Allah Ibrahim ni dipinta anak. Nabi Allah Ismail dipinta. Ya bunaya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Nak, semalam bapak ni mimpi nyembelih kau. Mak manalah nak pendapat kau. Yang dipinta ni anak Pak. Lah kita ni yang dipinta cuman sedikit harta mangkonnya korban ini sebenarnya mengukur sebampai di mana ketakwaan kita ni dengan Allah. Allah tidak minta dagingnya, Allah tidak minta darahnya, yang dipinta oleh Allah itu ketakwaan kita kepada Allah. Kita masih milih harta kita, masih sayang dengan duit kita, apa kita masih cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Allah Ibrahim diuji sama Allah. Ibrahim, kau ni cinta dengan anak kau apa cinta dengan aku? Oh dah baca dah cinta Pak dengan Ismail tu Pak. Lama Nabi Allah Ibrahim tu boleh Nabi Allah Ismail. Bahkan harus menikah lagi dulu Bu dengan isteri yang kedua. Karena isteri pertama kan Siti Sarah, tak punya anak. Ditakdirkan oleh Allah punya isteri yang kedua namanya Siti Hajar. Dapat Siti Hajar inilah baru hamil. Itu pun penuh pengorbanan. Siti Hajar ni waktu dia hamil, dipindah ke puncak bukit namanya Baka. Ngapo? Karena pada saat itu setan sudah menggoda Siti Sarah. Siti Sarah tu digoda Bu. Nah, kau tidak sayang lagi Ibrahim dengan kau. Ibrahimlah sudah punya anak dari Siti Hajar. Uji setan. Karena setan ni tak senang Bu kalau bini tua dengan bini muda ni akor. Iya, dia goda-godanya diajaknya berbala. Jadi kalau ada bini muda dengan bini tua dah akor, ada setan itu tengah-tengah tu. Mula ibu-ibu Ece tak dengar, dia tak dengar. Ibu-ibu dah galak ni, dia bahas masalah bab ini. Akhirnya Bu Siti Hajar ini dibawalah ke puncak bukit namanya Baka. Ditinggal sama Nabi Allah Ibrahim di situ. Ditinggal. Masih kecil, gelap gulita, tak katik kehidupan. Ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Karena apa? Karena Allah. Makanya waktu Siti Hajar nanya, wahai Ibrahim, ngapo kau tinggal ke kami di puncak bukit ini? Nabi Allah Ibrahim tak jawab. Masih terus berjalan. Dikejar lagi sama Siti Hajar, wahai suamiku Ibrahim, alangkah teganya kau ninggalkan aku di puncak bukit ini. Mana gelap, mana sunyi, anak kita masih kecil. Nabi Allah Ibrahim tidak jawab.
Dirubah sama Siti Hajar pertanyaan, wahai suamiku Ibrahim, apakah engkau meninggalkan aku di puncak bukit Bakkah ini karena Allah? Baru Bu dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim. Dia berhenti lalu menoleh ke belakang. Iya, aku ninggalkan engkau dengan putra kita Ismail yang masih kecil ini karena Allah. Apa dijawab oleh Siti Hajar? Kalau kau meninggalkan aku karena Allah, pergilah. Aku yakin Allah tidak melantar ke kami. Wah, itu tauhidnya Siti Hajar itu luar biasa, Bu. Ibu ditinggal ke laki cuma nak mudik baik, rumah terang benderang, duit ada masih ribut. Ini Siti Hajar di puncak bukit, Bu, namanya Bakkah, ditinggal kedewean dengan Ismail masih kecil, tapi dia sanggup ngapo? Karena ditinggalkan karena Allah. Jadi kita hidup ini, Bu, kalau sudah karena Allah tidak usah takut. Makanya aku galak ngomong tauhid wong tua zaman dulu lain dengan kita, Pak. Wong tua budak-budak muda zaman sekarang ini, roma-roma muda-muda. Tanyalah anaknya, paling sikok paling luar, Pak. Ngapo kalau kita tanya, Ustaz, banyak anak sikok lagi sarung ngunjuknya makan. Itu ucapan yang salah, Pak. Yang ngasih makan anak itu bukan kita. Yang ngasih makan anak itu Allah. Makanya benar prinsip orang tua zaman dulu. Banyak anak. Orang tua zaman dulu kalau ngomong banyak anak, banyak rezeki. Kan setiap anak itu bawa rezeki. Anak siko ada rezekinya, anak dua ada rezekinya, anak tiga ada rezeki. Makanya wong tua zaman dulu anaknya banyak, hidup galau, sehat galau, ngapu? Dia serahkan dengan Allah. Beda dengan wong sekarang, belum beranak lah dipikir kenyo. Anak pertama, gaji sekian, susu sekian, makan sekian, jajan sekian, kontrak rumah, listrik, tak cukup, nambah budak lagi ini. Lah dihitungnya dulu, itu yang rusak itu, padahal rezeki itu dari Allah. Dari Allah, Bu. Tak usah ibu hitung-hitung. Beranaklah. Kamu serius atau ni? Karena itu rezeki dari Allah yang nanggungnya. Bismillah, wai. Kalau Allah ada rezekinya ada. Maka yang tua zaman dulu 10. Kalau kita nanya berapa beradik, Pak? 9. Mari anak majelis, Pak. Di Mak Rayu. Berapa beradik? 7 lah. Aku kira 17 dari Roma. Sebapak 17 siko. Wow, siko turun mesti mana? 17 siko. Habis operasi serapu itu lah. Tadi dengan terusan ini rusak belum sudahnya. 17 sehat kalau kagak kalau. Kalau kita mau dulu dengan sekarang lain apa bedanya? Dulu makanan murah, emas murah. Sekarang makanan mahal, emas mahal. Artinya nilai duit sekarang dengan nilai duit dulu sama baik. Mungkin 500 biar dengan 500 ribu sekarang apa nilainya? Kalau kita jual berkurang mahal emas ini. Artinya beda cuma tauhid, cuma keyakinan. Ibu-ibu zaman sekarang tauhid banyak tak jalan, tauhid banyak dakwah, termasuk kita juga laki bapak, ya. Mikirnya selalu mama ini. Ini Siti Hajar lewat. Nah, Allah itu pasti kan ibu pernah dengar cerita Nabi Allah Sulaiman. Waktu Nabi Allah Sulaiman manggil semut. Jadi ada semut dipanggil. Nabi Allah Sulaiman ini banyak ngomong dengan semut, Pak. Banyak ngomong dengan binatang. Semut itu kamu juga ngomong semut itu, Pak. Kamu kan ada video hasil. Kamu berarti lah semut kalau dia berjalan. Gak bakal semut itu. Iya, kalau dia ketemu dia, jalan kengesan juga semut itu. Dipanggil sama Nabi Allah Sulaiman. Jadi kamu wahai Nabi Allah, kau makan kurma berapa banyak sehari? Setahun. Sikok kurma wahai Nabi Allah. Selama setahun kau habiskan sikok kurma. Iya wahai Nabi Allah. Oke. Dia ambillah sikoknya ngomong lagi, Pak. Masuknya dalam toples oleh Nabi Allah Sulaiman. Dia ambil kurma sebiji, dimasuknya dalam toples. Tutupnya taruhnya kecil mari. Sudah, tinggal saja. Tahun depan, genap setahun, dia ambil lagi toples. Begitu dia ambil, dijenguk isinya, semutnya masih hidup, kurmanya cuma separuh. Ini pelajaran tentang bab tauhid, tentang bab keyakinan. Dijenguk kurma tadi tinggal separuh, diajak ngomong sama Nabi Allah Sulaiman. Oi Mud, besak kelakar nih kau ni. Ini bahasanya bahasa kita baik. Pernah aku ngomong bahasa semut? Ngerti tak kamu kira-kira? Aku ni pakai bahasa kita kan. Kalau aku pakai bahasa semut, kamu tak ngerti. Mud, ini kau Mud. Besak kelakar nih kau ni Mud. Ngapo wahai Nabi Allah Sulaiman? Kata kau setahun kau makan kurma sebiji.
Ini sudah setahun kau niku kurung dalam gelok ini. Ngapa cuman separuh kurmanya kau makan? Berapa banyak aku makan kurma? Aku jawab sebiji. Ngapo? Karena pada saat itu posisi aku di luar. Aku bergantungnya dengan Allah. Allah tak mungkin lupa dengan aku. Habis tahun ini pasti ditunjukin sebiji kurma lagi. Tapi waktu kau tangkap aku, kau masuk ke dalam toples, kau kurung aku ni bergantung dengan kau sudah. Iyo kalau kau ingat, kau lupa kau kurung aku, kau lupa tekarau aku je semut itu. Makanya aku makan cuma separuh. Jadi kalau kau lupa dengan aku, untuk setahun ke depan aku masih punya separuh. Artinya Bu, Pak, kalau dengan manusia masih pacak lupa. Tapi kalau Allah tak lupa. Bapak anak siko, rezekinya siko. Anak dua, rezekinya dua. Ini kawan aku, Ustaz Oji. 14 anaknya. Ustaz Faru Razi, Ketua Masjid Istiqomah, yang depan wali kota itu. 14 Bu, anaknya. Aku dulu tak percaya kalau anak beliau itu 14. Adi pagi-pagi jam 7 anak ke rumah dia. Uji ngok sendal tu pecah tamu Bu, 14 pasang. Uji ku aslin. Begitu nak sekolah anaknya turun dari tangga, dretet-tetet. Wow, banyak ni yang uji tu. Aku tanya, tak serius, tak main tanya lah. Kawan Ustaz Paris juga lah, tanyalah. Di depan Istiqomah itu, Ustaz Oji. 14 anaknya. Anak tanya, ada tak rezeki Ustaz? Ada baik. Budak nak sekolah, ada. Ini nah anak dia terima PNS tahun kemarin. Murni, pester tidak main sogok-menyogok, naftar, melok tes, terima. Itulah rezeki dia tadi mungkin. Masya Allah, Bu, semangat Bu, beranak lagi, coba lah. Jangan berhenti. Bahwa kali kita ada wadahnya, tek-tek disusun macam itu. Jadi lemak ngerawatnya. Kapan seminggu sekali, anak buka, anak ambil minyak zaitun, anak gosok, Pak. Karena nak dirawat golok itu, Pak. Kalau dia tak pernah keluar sarungnya, keluar setahun sekali, mana nak ngiris sapi, nak ngiris kambing. Apalagi kulit kambing, beda dengan sapi, Pak. Kalau sapi ngelongsor be lemak. Kalau kambing itu, kalau pisau tak tajam, karena kulit kambing itu lain, deratnya beda. Itu ditajamkan sama Nabi Allah Ibrahim, Pak, sampai dipotong ke dulu di batu sebelum disembelih ke Ismail. Tras, begitu dipotong ke batu, batu belah dua, Pak. Tapi begitu digesekkan ke leher Ismail, tak mempan, Bu. Digesek ke bapak, tak mempan, reng berbunyi macam itu. Masya Allah. Kalau nian tompol ditebaskan lagi di batu, batu belah dua.
tapi digesekkan ke leher Ismail, tidak mempan. Sampai akhirnya Allah perintahkan malaikat nurunkan domba yang besar, Pak. Artinya Allah ini cuma nak uji kita baik. Mungkin ibu nyual ke emas, perasaan ibu hilang emas kamu. Tapi justru kamu nyualkan emas untuk berkorban, justru kaget emas kamu dibalikkan oleh Allah 10 suku. Kita jual cuma setengah suku. Iya kan? Tapi dibalikkan oleh Allah. Sama macam bapak-bapak tadi. Cuma ngambil duit tabungan 3 juta, siapa tahu balik berkorban, jadi 30 juta. Bahkan mungkin belum balik berkorban, duitnya sudah balik lagi. Bapak ibu tidak pernah tahu. Itu cara Allah. Allah nak uji. Ini buktinya Ismail, Pak. Kalau secara logika disembelih mati Ismail. Tapi ternyata Allah tidak nyampe di situ. Begitu melihat kecintaan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah, ya, tidak terhalang dengan kecintaannya kepada Ismail. Ismail tetap hidup, digantilah dengan kambing yang besar. Payo Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, yang belum naftar untuk ikut berkorban di masjid ini, naftarlah dengan panitia, ya, naftarlah supaya dicatat sebagai peserta kurban. Yang kedua, untuk pengurus masjid yang mengelola hewan kurban. 1, kelolalah hewan kurban ini secara amanah. Karena ini titipan para jamaah kepada kita, Pak. Ingat, belajar bab kurban. Apa yang perlu dipelajari? 1, menurut mazhab Syafi'i. Karena di sini yang ngajar Habib Faris kan? Habib Faris itu Ahlus Sunnah wal Jamaah bi mazhab Imam Syafi'i. Karena saya tadi maco di depan itu ada taklim Habib Faris, kitab Safinatun Najah, benar. Safinatun Najah itu karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair. Itu mazhabnya Syafi'i, Pak. Kitab mazhabnya Syafi'i. Berarti bapak di masjid ini sadar ataupun tidak sadar kamu sudah bermazhab Syafi'i. Maka ikuti cara penyembelihan menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, Pak, tidak ada atau dilarang menjual bagian dari hewan kurban. Siapa yang menjual bagian dari hewan kurban, kata Imam Syafi'i, fala udiyata lahu. Tidak ada kurban bagi dirinya, batal kurbannya. Tidak boleh menjual bagian dari hewan kurban, baik kulitnya, baik kakinya, baik palanya, apalagi dagingnya. Ada Ustaz yang jual daging kurban banyak, nak aku sebut ke apa? Panitia bersejar, Pak. Geseknya 2 kilo, jual ke nyo. Ada. Bahkan tak usah yang sederhana, Pak. Yang tidak dijual, tapi rusak hukumnya. Itu makan bagian dari hewan kurban. Contoh, panitia kurban banyak ngambil dari daging kurban dimasaknya. Banyak tak itu, Pak? Lagi nyembelih itulah, daging itu diambilnya. Tunjuk dengan panitia dimasak. Padahal untuk makan sama-sama. Tak boleh itu. Tak boleh. Ngapa Ustaz tak boleh? Lah nanya dulu, yang kamu ambil itu punya siapa? Daging yang diseset dimasak itu punya siapa? Itu kan masih punya umum, Pak. Sepertiga punya yang berkorban, sepertiga punya fakir miskin, sepertiga punya karib kerabat. Lah kamu seset, lah kamu ambil, kamu kurang daging itu. Berarti kan ngambil hak uang gitu tuh. Mak mana caranya? Ambil dulu bagian sepertiga misalnya punya berkorban. Siapa di antara sapi pertama ini? Punya ini, wong 7, panggil wong 7 tu. Nah, punya kamu. Kami ambil untuk masak 2 kilo. Karena di dalam Islam ini, Pak, ijab kabul ini penting. Kamu jika makan duit masjid tadi, Pak. Kita bendahara. Penyakit masjid ni kan, ya penyakit masjid ini. Bendahara ni pacak ngembek dewek, Pak, duit ni. Iya kan? Kita tidak tahu, misalnya disimpan di bank, dia dewek makainya. Memang dibalikinnya lagi, Pak. Misalnya dia nak ngawin ke anak, ya tak? Dipakainya duit kas masjid 50 juta. Kaget dia boleh celengan, dibaliknya lagi duit itu. Boleh tak ini aku tanya? Boleh tak, Pak? Tak boleh, haram hukumnya. Sama baca aku punya mobil, aku taruh ke, bapak masuk rumahku, nyingok aku dah kata, bapak ambil mobil. Kamu hidup ke, kamu cuma keliling, kamu balik ke lagi, boleh tak? Tak boleh. Ngapa tak boleh? Tidak pamit, tak izin. Nah, di dalam Islam ini, ijab kabul ni penting. Bapak makan duit masjid tu izin tak dengan jamaah? Tidak, Ustaz. Tak boleh walaupun dibalik ke lagi. Supaya boleh cak mana, Ustaz? Waktu solat Jumat umum ke? Bapak-bapak, ibu-ibu sekampung anget, aku nak ngawin ke budak. Aku minjem dulu duit masjid ni 50. Kaget kalau habis selesai muka celengan, aku balik ke lagi. Dijawab oleh jemaah, lajulah Pak. Boleh. Oh ya Ustaz, malu. Nah sudah, jangan dipakai. Karena itu ada ijab kabul, ada izin. Karena duit ini duit umat. Tak boleh dipakai tanpa izin umat. Di situ letak izin ni Pak ijab. Sama macam daging sapi tadi. Yang kamu masak tu daging siapa?
Bagian siapa, punya siapa, hati-hati. Nah ini banyak juga panitia masjid jual kulit sapi. Kadang mohon maaf Pak, sapinya belum disembelih baik, kulitnya lah diterimanya duitnya. Datang dia membawa motor. Berapa kok Pak motong? 9. Kami ambil kulitnya 300 kok. 9 kali 3 berapa? 27. Panjer 1 juta. Diterimanya oleh panitia kurban. Nih 1 juta. Dingin masuk dulu sini. Selesai penyembelihan tambah 1,7 masuk. Dikantongi oleh ketua panitia. Kaki ngomong pula, ini jatah ketua panitia. Jatah dari mana? Tidak boleh Pak. Tempat kami tidak pernah dijual kulit Pak. Ada orang ngambilnya nian minta. Kami injuk ke. Kami tidak pernah jual kulit. Tidak boleh, dilarang. Yang membolehkan jual kulit itu Imam Abu Hanifah. Menurut mazhab Hanafi boleh kulit dijual. Tapi bukan untuk ketua panitia. Duitnya untuk balik kepada kepanitiaan lagi. Atau dimasukkan ke dalam kas masjid. Kan nak makan minum, nak beli plastik, nak tenda. Nak boleh jual ke kulitnya. Duitnya balikkan ke situ. Oh, mak itu Ustaz. Iya. Kepala mak itulah juga. Tak kata yang nyembelih boleh kepala. Tempat kami kepala dikocek Pak. Dibelah. Diambil daging kepala itu Pak. Banyak. Apalagi kalau sapi yang kuat makan. Montok pipinya. Oh, banyak dagingnya itu. Diseset pacak 5 kiloan Pak itu. Ini tak modal golok nyembelih ngawak kepala. Di mana dalil hadisnya? Di mana dalam kitab Pak tukang sembelih itu mawak kepalanya? Ada? Tak kata yang benar itu tukang sembelih itu mawak kepala dia balik. Benar kepala dia, bukan kepala sapi. Ya kepala tukang sembelih itu, kepala sapi tinggal ke. Tak kata. Nah maka panitia kurban di sini benar ya, tidak ada jual menjual kepala kurban, ya. Daging kurban, apa namanya kulit maupun kaki. Yang kedua pembagian Pak. Ikutlah cara yang saya bilang tadi. Sikok sapi itu benar-benar ditimbang Pak. Sembelih buang kulitnya pisah ke, buang isi perutnya, ambil daging asnya, timbang berapa daging, timbang berapa tulang. Catat. Sapi 1 daging sekian, ini sekian. Sapi 2, sapi 3 sampai seterusnya. Jadi kita tahu sapi 1 punya yang berkorban sekian kilo, sapi 2 punya ini sekian kilo, ini sekian 3. Masalah pembagian. Kalau tempat saya Pak, tidak pernah saya mencampurkan tulang dengan daging. Kita ni kadangan Bu, maaf ni, bagi ke cuma 8 on. 5 onnya daging, 3 on tulang. Jadi waktu ibu nerima di rumah tu bukan bersyukur, ngerotok. Ya mak mana daging 5 on, di Malbi tanggung. Pindang ni cuma 3 on, nak dipindang banyaklah dodonya baik. Kapan dikudak-kudak tulangnya tak kata. Mending bapak ngenjuk tulang nian sekilo berkat. Benar tak Bu kira-kira? Pacak dipindang nian atau ngenjuk daging nian 8 on. Lah pacak dimasak di Malbinya nian. Nah kalau saya pisahkan Pak. Tulang-tulang, daging-daging. Nah biasanya daging ini kami bagi untuk yang punya kupon. Nah kayak kan datang Pak yang tidak berkupon. Wong yang minta kami injukkan tulang ini tadi. Tapi dia berkat nerima tulang sekilo Pak. Pacak balik dipindang. Abang tulang 3 on nanggung nian Pak. Dibabit ke mana? Iya bumbunya juga dah masuk. Maka sampai di bab ini pengurus masjid harus benar-benar paham juga Pak. Ya, menyembelih yang keempat. Yang nyembelih harus benar-benar wong pakar Pak. Paham, ngerti, minimal tahu hukum. Ngadep kiblat, bacoannya, tanya dulu. Ini kadang nyembelih kurban pakai celana pendek. Ya Allah, adabnya bela gila tak ketemu. Yang nyembelih kurban tuh Pak, itu kan kurban tuh kan ibarat kita penyerahan ketakwaan kita kepada Allah. Dak abdul lah disembelih wong basing-basing. Ya ngaji lagi dak ada wong dak pernah sembahyang nyembelih hewan kurban. Apa gawe? Ini galak diserahkan dengan wong jagalan. Jangan kamu dawek nyembelih. Ya kalau dak bisa melok pelatihan. Ini Juleha Sumatera Selatan Pak ngadu ke pelatihan terus. Melok kalau disiarkan. Siapa yang hobi nyembelih dari masjid ini? Kirim 4-5 ekor wong. Melok belajar cara nyembelih. Nyembelih tu Pak di sini waktu tarikan napasnya keluar, start dorong ke pisunya. Jadi dagingnya tidak bau. Ada pelajarannya. Ini dak nyembelih kambing, nyembelih sapi di sini. Ngapa jiku jauhian sini? Dia nak ngawak kepalanya. Lumayan Pak sekilan ini banyak dagingnya. Jangan main. Dia motong tu kan di sini. Dia motong sini kan nak bawa balik kepala ni tadi. Kalau agak ngapa motong situ? Ya Ustaz. Di sini motong tu. Ya Ustaz. Tahunan pula Ustaz nak bawa balik ni. Itu masalah kita ini Pak. Nah ini harus dibenari Pak. Jangan sampai tidak kata perubahan dari tahun ke tahun. Maka panitia kurban menurut saya
wajib belajar tentang bab kurban. Bagaimana nyembelih, bagaimana bagikan dan lain sebagainya. Ini harus dipahami. Insyaallah mudah-mudahan ketemu lagi dengan saya atau lihat di Instagram saya. Ibu lihat di Instagram saya, Bapak lihat di Instagram saya ada pelatihan. Dan insyaallah habis sholat isya izinkan kami pamit undur diri karena kami harus bergabung ke tempat rumah Habib Mahdi. Kawan-kawan dari Laskar dan Bikar Maghriban akan menerima wejangan nasihat dari guru kita Habib Mahdi bin Ahmad bin Muhammad bin Zain bin Sahab, atau yang kita kenal dengan Habib Mahdi bin Sahab ya. Jadi terima kasih atas silaturahmi ini. Doakan kami bisa kembali lagi di masjid ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yas'a wa amalin la yarfa' wa du'ain la yasma'. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan barakan summa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Ifali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.